Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang saya hormati dan saya banggakan di seluruh Indonesia. Saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, mari bersama saya, Astuti Usman, Bawaslu Provinsi Maluku, Pordi Penyelesaian Sengketa. Saya akan menyajikan materi tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi, menindaklanjuti, dan menyelesaikan sengketa. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Ada juga Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan wali kota, dan wakil wali kota tahun 2020. Sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Kita lanjut terkait dengan proses penyelesaian sengketa. Kenapa sampai sengketa itu terjadi? Sengketa itu terjadi karena ada hak dari peserta pemilu dan peserta pemilihan yang dirugikan. Dirugikan akibatnya dari apa? Akibatnya dari dikeluarkannya surat keputusan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, serta berita acara yang dikeluarkan juga oleh KPU Provinsi dan KPU. Selanjutnya bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan itu menggunakan objeknya apa. Jadi objek yang digunakan oleh pemohon itu ada dua, kalau itu di dalam pelaksanaan pemilu, yaitu surat keputusan dan berita acara. Kalau di dalam pemilihan, di dalam proses pemilihan kepala daerah, itu objek yang digunakan itu bisa perbedaan penafsiran, terus pengakuan yang berbeda, ya, pengakuan yang berbeda, dan juga surat keputusan dan berita acara. Surat keputusan KPU Provinsi, Kabupaten, dan juga berita acara seperti itu ada sekalian. Baik, selanjutnya bahwa keputusan KPU sebagai objek sengketa. Jadi di dalam menyelesaikan sengketa itu tidak semua tahapan itu ada sengketa. Ada 5 tahapan saja yang itu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa. Apa saja tahapan tersebut, sahabat-sahabat sekalian? Yang pertama yaitu surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU pada saat tahapan penetapan pasangan calon. Yang kedua, surat keputusan terkait dengan tahapan penetapan daftar pemilih. Selanjutnya bahwa ada juga berita acara dan surat keputusan yang ditetapkan atau yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait dengan tahapan jadwal kampanye dan keputusan diskualifikasi. Ya, ini terkait dengan tahapan dana kampanye. Jadi apabila ada peserta pemilu yang tidak menyampaikan dana kampanye, bisa disengketakan dan akan sanksinya adalah akan terjadi diskualifikasi. Nah, ada juga surat keputusan tentang penetapan desain
daripada surat suara. Ada yang tidak menjadi ranah daripada Bawaslu, padahal itu adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, yaitu terkait dengan penetapan hasil pemilihan yang itu adalah kewenangannya adalah Mahkamah Konstitusi. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu, peserta sekolah kader pengawas partisipatif yang saya banggakan, bahwa di dalam proses penyelesaian sengketa itu ada dua. Yang pertama adalah sengketa antara peserta pemilu dengan peserta, jadi yang dinamakan dengan sengketa antar peserta. Yang kedua adalah sengketa antara peserta dan penyelenggara, bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu ini apabila proses penyelesaian sengketa itu terjadi pada pemilihan gubernur, maka kewenangannya itu ada pada Bawaslu Provinsi. Dan apabila sengketa itu terjadi di pemilihan bupati dan pemilihan wali kota, maka kewenangannya itu ada pada Bawaslu Kabupaten dan Kota. Ya, dalam hal kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini, apabila terhadap putusan yang dikeluarkan ada para pihak yang tidak merasa puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota, mereka dapat mengajukan upaya banding atau upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu yang saya hormati dan saya banggakan, sekarang kita akan lanjut pada jenis dan metode penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan. Jadi jenis sengketanya yang kita tangani, yang Bawaslu tangani itu sama. Jadi jenis sengketanya antara peserta dengan peserta dan peserta dengan penyelenggara pemilu. Metodenya seperti apa? Metode yang digunakan sesuai dengan amanat undang-undang itu ada acara cepat. Kalau acara cepat ini kewenangannya itu ada pada Panwas Kecamatan atas rekomendasi, atas mandat ya, bukan rekomendasi, atas mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten. Jadi yang bisa menyelesaikan sengketa acara cepat itu adalah Panwas Kecamatan, di mana dan prosesnya itu di mana kejadian itu terjadi. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi acara cepat ini dia hanya ada pada tahapan kampanye terkait dengan zonasi atau jadwal kampanye yang bertabrakan ataupun tempat-tempat kampanye, itu yang biasa terjadi. Kalau di pemilu itu sebelum masuk ke adjudikasi itu ada mediasi dulu. Nah, mediasi itu mempertemukan para pihak itu oleh Bawaslu. Nah, kalau di dalam pemilihan itu dia langsung di proses musyawarah. Jadi di dalam proses musyawarah itu sendiri, dalam setiap agenda musyawarah itu majelis musyawarah harus menyampaikan kepada para pihak bahwa sebelum agenda ini dilanjutkan, misalnya harus ada penawaran yang disampaikan oleh majelis musyawarah bahwa sebelum kita lanjutkan, apakah ada kesepakatan terkait dengan sengketa yang sedang kita laksanakan. Baik, kita lanjut pada bagaimana tata cara penyelesaian atau penyampaian permohonan. Jadi alur penyelesaian sengketa itu yang pertama adalah pemohon menyampaikan permohonan sengketa paling lambat 3 hari, ya paling lambat 3 hari kerja sejak objek sengketa, yakni berita acara atau surat keputusan itu diterbitkan oleh KPU. Pemohon menyampaikan permohonan itu dia harus memuat
identitas pemohon dan termohon, nama, tanggal lahir dan sebagainya. Itu ada pada form Perbawaslu nomor 12 tahun 2017. Dia juga di dalam permohonan itu juga harus memuat kewenangan daripada Bawaslu, kedudukan hukum pemohon, kedudukan hukum termohon, dan juga tenggang waktu pengajuan permohonan. Itu dia harus diuraikan di dalam pemohon dalam menyampaikan permohonan itu kepada Bawaslu. Dan juga terkait dengan pokok permohonan, alasan-alasan permohonan, dan putusan yang ingin disampaikan oleh pemohon atau disebut dengan petitum. Nah, di dalam proses permohonan ini, pemohon juga harus melampirkan fotokopi KTP elektronik oleh pemohon, SK KPU atau berita acara KPU yang menjadi objek sengketa tersebut. Fotokopi permohonan dalam bentuk Word dan juga bukti-bukti itu semua harus dibuat 7 rangkap, jadi 1 asli dan 6 salinan. Itu adalah proses-proses bagaimana pemohon menyampaikan permohonan. Alur penyelesaian sengketa proses pemilu itu jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu itu selama paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan sengketa. Jadi Bawaslu punya waktu 12 hari untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dimulai dari pengajuan permohonan yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa saya jelaskan bahwa pengajuan permohonan itu dimulai dari sejak kapan, ya. Jadi paling lama 3 hari sejak berita acara atau surat keputusan itu dikeluarkan oleh Bagaimana alur selanjutnya? Setelah pengajuan permohonan itu dilakukan oleh pemohon, pemohon akan datang jadi pengajuan permohonan itu bisa dilakukan bisa di 2 jenis. Yang pertama, bisa pemohon langsung datang ke kantor Bawaslu lalu mengajukan permohonan. Bisa saja melalui sistem informasi penyelesaian sengketa atau disingkat dengan SIPS. Jadi pemohon bisa berada di mana saja, dia bisa mengajukan permohonan ini. Dan ini akan memudahkan pemohon. Yang penting akses internetnya tersedia. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita lanjutkan. Setelah pengajuan permohonan oleh pemohon, ini yang secara langsung pemohon datang ke kantor Bawaslu. Pengajuan secara langsung yaitu pemohon datang ke kantor Bawaslu akan diterima oleh staf penerima permohonan, ya, staf penerima permohonan yang telah di-SK-kan oleh Bawaslu. Jadi ada tim yang disiapkan oleh Bawaslu untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa. Nah, setelah itu pemohon akan bertemu dengan staf penerima permohonan. Dia akan mempersilahkan pemohon untuk duduk dan menyampaikan kepada pemohon terkait dengan keinginan kenapa datang di kantor Bawaslu. Nah, proses itu akan terjadi penerimaan permohonan oleh staf. Staf akan melihat syarat-syarat permohonan itu, ya, syarat-syarat dokumen permohonan itu. Nah, apabila permohonan itu belum memenuhi syarat formil dan material yang tadi saya sebutkan, ada KTP, harus ada identitas para pelapor dan terlapor, terus harus ada bukti-bukti dan sebagainya, ya, yang tadi harus ada memuat pokok permohonan, alasan permohonan dan sebagainya. Nah, itu semua harus ada di dalam dokumen tersebut. Ya, berita acara dan sebagainya, fotokopi KTP para pemohon, nah itu harus ada, itu sebagai bukti bahwa mereka akan mengajukan permohonan. Nah, dalam proses itu akan dilihat
dilihat oleh staf penerima permohonan. Setelah itu, apabila permohonan itu belum lengkap, ya, syarat formil materialnya itu belum lengkap, maka staf akan mengajukan mengembalikan berkas itu untuk disuruh untuk memperbaiki. Proses perbaikan itu diberikan waktu selama 3 hari, ya, paling lama 3 hari proses perbaikan untuk melengkapi berkas tersebut. Dalam proses perbaikan 3 hari itu, apabila pemohon tidak mengembalikan lagi berkas selama 3 hari kerja itu, maka dianggap bahwa sampai melewati batas waktu 3 hari itu, maka permohonan itu tidak bisa diregister karena tidak ada dokumen permohonan yang dikembalikan oleh pemohon. Tetapi kalau dalam jangka waktu 3 hari itu pemohon mengembalikan, berarti akan dilanjutkan dengan verifikasi formil dan material. Verifikasi formil dan material ini akan dilakukan oleh pimpinan musyawarah. Itu akan diverifikasi. Nah, penerimaan permohonan oleh staf akan melihat syarat formil material melalui verifikasi tadi. Setelah itu terpenuhi unsur, maka akan dilanjutkan dengan sidang, ya, sidang musyawarah. Jadi sidang sebelum masuk pada sidang musyawarah itu nanti ada penjadwalan dan pemanggilan yang nanti disiapkan oleh sekretaris sidang, ya. Jadi setelah itu jadwal dan pemanggilan itu telah disiapkan dan telah disampaikan oleh para pihak, maka dilanjutkan dengan sidang musyawarah. Nah, di dalam sidang musyawarah itu pimpinan sidang harus tetap menawarkan kepada, karena ini tidak lagi melalui mediasi, maka pimpinan sidang tetap menawarkan kepada para pihak untuk pencapaian kata mufakat tadi sebelum masuk pada agenda selanjutnya, sampai pada nanti pembacaan putusan. Sebelum misalnya agenda terakhir pembacaan putusan itu tidak bisa lagi proses penawaran untuk mencapai mufakat itu disampaikan. Tetapi selama proses-proses agenda sidang yang lain itu tetap ditawarkan sampai pada putusan itu dibacakan. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian bahwa proses musyawarah itu dia mencapai mufakat atau tidak mencapai mufakat itu tetap akan dikeluarkan putusan, ya, tetap akan dikeluarkan putusan oleh pimpinan majelis. Jadi proses musyawarah itu sendiri akan ada putusan yang dikeluarkan oleh pimpinan musyawarah. Selanjutnya, nah itu adalah alur penyelesaian sengketa proses pemilu, proses pemilihan. Selanjutnya kita akan masuk pada alur penyelesaian sengketa proses pemilihan. Sama, proses pemilihan dan pemilu itu sama. Bedanya hanya di dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu itu sebelum masuk pada adjudikasi akan ada proses mediasi. Tapi terkait dengan alur-alur penyelesaiannya itu semuanya sama, mulai dari pemohon datang mengajukan permohonan, lalu permohonan akan diregister oleh staf penerima permohonan. Nah, itu prosesnya itu sama seperti proses alur penyelesaian sengketa proses di pemilihan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan terkait dengan proses penyelesaian sengketa di Bawaslu. Sebelum saya mengakhiri materi ini, saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat peserta sekolah kader pengawas partisipatif bahwa
Jadikanlah dirimu sebagai pengawal demokrasi dalam wujud sebagai mata dan telinga bagi Bawaslu untuk mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bermartabat dan berintegritas. Salam awas, salam sehat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Akhirnya, saya Astuti Usman, Bawaslu Provinsi Maluku, Korbit Penyelesaian Sengketa, mohon undur diri. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.